Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ananda dimanapun Anda berada? Kembali bersama saya Agus Subradi dalam acara kesayangan kita, tentunya Ananda Menyapa. Acara Ananda Menyapa ini merupakan program dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto dalam rangka mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto serta menjadi materi edukasi untuk masyarakat Purwokerto dan sekitarnya, karena yang kita angkat adalah materi-materi tentang dunia kesehatan. Dan tentunya episode kali ini saya selalu tidak sendirian tentunya ya. Kali ini di samping kiri saya sudah ada dokter umum yang praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nanti kita akan ngobrol sama beliau, tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin ikut bergabung silahkan, bisa banget layangkan pertanyaan lewat kolom komentar, atau yang mau ingin ikut video kita juga bisa, silahkan klik minta bergabung. Nanti langsung ngobrol sama narasumber kita kali ini. Dan kita sudah menghadapi akhir tahun nih, bulan Desember. Sekarang tanggal 4 Desember, bentar lagi kita tahun baru. Biasanya sudah ada banyak sekali resolusi yang kita siapkan tahun depan ini akan seperti apa. Dan di musim ini juga ternyata kita sudah mendekati resmi musim hujan ya. Dari BMKG sudah mengatakan bahwa untuk musim hujan itu hadir di bulan November, dan ternyata di Desember ini untuk intensitas hujannya sudah lumayan sering gitu. Jadi kita sudah akan resmi untuk menuju ke musim hujan. Dan di musim pancaroba ini kita tentunya nanti harus berhadapan dengan berbagai macam rintangan tentunya ya. Dan tema kita kali ini adalah tips sehat di masa pancaroba. Untuk membahas tema kita kali ini, kita sudah kedatangan Dr. Kiki Diah Pitaloka yang merupakan dokter umum di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nanti kita akan ngobrol sama Dr. Kiki nih. Dr. Kiki, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sana ya dok ya? Siap. Oke. Dok, ini tips sehat di masa pancaroba ya. Betul. Ini karena kita sudah memasuki musim pancaroba. Seperti kita tahu ya dok, Indonesia itu negara tropis dengan dua musim, musim kemarau dan juga musim penghujan. Dan di antara dua musim itu muncullah si musim pancaroba itu ya dok ya. Dari dokter Kiki mungkin sudah menyiapkan materi untuk sahabat Ananda di rumah tentang tips bagaimana untuk tetap sehat di musim pancaroba. Silakan dokter Kiki. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ananda, kembali lagi bersama kita Ananda Menyapa bersama saya dokter Kiki. Di sini kita tadi sudah mendengar dari Mas Agus. Hari ini pembahasan materi kita sangat menarik sekali, yang dimana hari ini mulai bulan November itu kita sudah merasakan yang namanya musim penghujan. Nah, di antara tadi yang disebutkan sama Mas Agus ada istilah pancaroba, ya Mas ya? Betul. Jadi saya akan sekilas menjelaskan tentang pancaroba. Jadi pancaroba itu adalah suatu masa peralihan antara dua musim yang kita tahu di Indonesia hanya punya dua musim, yaitu kemarau dan juga musim penghujan. Nah, mulai di bulan November ini sudah masuk musim penghujan, dan di bulan Desember itu sudah mulai tinggi intensitas hujan di Indonesia. Khususnya di Purwokerto ya, Purwokerto pagi saja kita kadang-kadang hujan ya Mas. Iya. Betul. Kemudian pertanyaannya banyak nih, dok kenapa ya masa pancaroba itu banyak banget yang sakit? Dan kebetulan di Rumah Sakit Ananda juga memang jumlah pasiennya meningkat nih Mas. Meningkat karena memang pasien-pasien kita banyak yang sakit di musim pancaroba ini. Sebetulnya begini ya sahabat Ananda dimanapun berada, perubahan udara, temperatur itu sedikit banyak akan mempengaruhi tubuh kita. Oleh karena itu tubuh kita akan melakukan kompensasi menyesuaikan dengan temperatur suhu di sekitar kita. Saat itu pula imunitas kita itu akan cenderung untuk turun Mas. Sehingga menyebabkan kita menjadi rentan sakit. Virus yang kita ketahui itu juga akan lebih mudah bertahan, berkembang biak di suhu yang lebih dingin daripada cuaca yang panas. Kemudian muncullah penyakit-penyakit yang sering muncul di musim pancaroba. Apa saja? Yang pertama yang paling sering itu adalah batuk, kemudian flu, demam. Itu adalah 3 gejala yang sering kita temui di Rumah Sakit Ananda nih Mas. Ada batuk, ada flu, ada demam. Ini pasti terias-terias gejala yang muncul di sekitar kita. Kemudian ada selanjutnya gangguan pencernaan,
Kemudian yang kelima juga sesak nafas. Bagi teman-teman yang mempunyai asma, mungkin ini adalah warning juga nih untuk kita di bulan-bulan November, Desember sampai dengan mungkin nanti Januari dengan intensitas hujan yang masih seperti ini akan berisiko untuk terjadinya sesak nafas atau asma yang rekuren atau kambuh. Oke. Kemudian tipsnya nih, tips untuk kita menghadapi musim pancaroba. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup adalah seperti apa? Istirahat yang kita mengistirahatkan tubuh kita minimal paling tidak adalah 8 jam per hari. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Olahraga teratur yang seperti apa? Bukan olahraga yang sekali kita olahraga kemudian intensitas kita 1-2 jam, Mas. Nah, itu yang kadang-kadang salah kaprah nih. Mungkin orang mikirnya dirapel. Olahraganya saya rapel aja lah karena 1 minggu ini saya sibuk baru bisa minggu depan. Minggu depan dirapel 3 jam. Itu bukan hal yang baik. Jadi olahraga secara teratur itu dilakukan dalam 1 minggu 2 sampai dengan 3 kali dengan intensitasnya paling tidak 30 menit. Kalau di 30 menit dirasa sudah oke, boleh naik untuk menjadi 1 jam begitu. Jadi bukan diforsir dalam 1 hari 3 jam, kemudian 1 minggu sekali, minggu depannya 1 minggu lagi. Bukan seperti itu ya, sahabat. Kemudian yang ketiga, makan makanan bergizi yang seimbang. Maksud di sini makan makanan yang bergizi seimbang adalah yang pertama, kita makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ada kadar protein, ada karbohidrat, ada mineral, ada vitamin yang kita bisa dapatkan dari makan makanan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, perbanyak minum air putih. Air putih minimal dalam 1 hari adalah 1 sampai dengan 2 liter. Ya, kemudian yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan, cuci tangan secara teratur. Ingat, walaupun kita pemerintah sudah mencabut pandemi ya, Mas, tetap PHBS, perilaku hidup bersih sehat harus tetap ditanamkan. Cuci tangan sebelum, sesudah itu harus tetap ditanamkan. Kemudian yang kelima, konsumsi vitamin. Bisa kita dapatkan dari buah, dari sayur, atau bisa juga imun booster. Jadi dari vitamin luar. Seperti yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Ananda, kita ada imun booster. Jadi monggo kalau misalkan menurut sahabat konsumsi vitaminnya kurang, bisa konsultasi ke kami untuk ada kemungkinan kita menggunakan imun booster. Kemudian selanjutnya, untuk tadi vitamin-vitamin itu kita dapat dari mana? Bisa dari buah, bisa dari sayuran. Yang paling penting itu memang kalau untuk vitamin adalah yang mengandung vitamin C, karena vitamin C itu bisa meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh. Vitamin C didapat dari mana, sahabat semua? Dari pepaya, dari jeruk, dari pisang, dari mangga. Kemudian makanan-makanannya bisa dari brokoli atau sayuran hijau, ada tomat, kentang. Nah, itu yang bisa dikonsumsi oleh sahabat semua untuk meningkatkan vitamin dari sayuran, buah, dengan tujuan meningkatkan imunitas dan kekebalan daya tahan tubuh kita. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika kita terserang sakit? Yang pertama tentunya jangan panik. Kadang-kadang nih ibu-ibu ya Mas ya, anak demam sudah langsung panik sehingga kita bingung kita mau ngapain nih. Yang pertama jangan panik. Yang kedua tetap lakukan pola hidup sehat seperti yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Kemudian yang keempat, kadang-kadang nih Mas, kalau kita ngerasa sakit, kita nggak olahraga. Wah, badannya nggak enak nih, nggak usah olahraga lah. Iya, nggak istirahat dulu istirahatnya, olahraganya stop dulu ya gitu. Stop ya dulu, biasanya. gitu kan. Sebetulnya tetap berolahraga tidak apa-apa, asalkan dikurangi porsinya. Baik. Dan juga kegiatannya dikurangi. Misalnya, biasanya angkat barbel nih, ya jangan angkat barbel. Bisa jalan santai, jogging, olahraga kecil. Yang penting tubuh kita tetap berkeringat, gitu. Mungkin itu teman-teman, sahabat semua, Ananda yang bisa saya sampaikan. Kalau dari saya tetap kita menjaga kesehatan, dan yang paling penting nih Mas, dari semua yang saya sampaikan yang paling penting itu adalah bahagia. Ketika kita bahagia, ketika kita merasa happy, merasa senang, imunitas kita otomatis akan meningkat. Kalau kita sedih, mungkin nih sahabat semua nih di sana yang mungkin pernah galau, sedih, kadang-kadang untuk sebagian orang kompensasi tubuh kita adalah demam. Itu akan muncul demam. Kalau tidak percaya silakan dipraktekkan di rumah. Merasa sedih, menangis, kompensasi tubuh kita salah satunya adalah demam.
Tapi kalau kita bahagia, imunitas kita akan naik. Otomatis kalau imunitas kita naik, daya tahan tubuh naik, penyakit akan sulit untuk masuk ke kita. Virus sulit untuk masuk ke kita. Kemudian satu lagi pesan dari saya, karena ini musim penghujan, tolong dibersihkan di halaman rumah, pekarangan, agar tidak menjadi sarang nyamuk nih Mas. Karena demam berdarah paling senang banget kalau ada genangan air. Gitu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Agus. Oke, terima kasih Dokter Kiki. Tadi penjelasan singkat tapi padat ya Dok. Betul. Ya? Itu banyak sekali isinya. Nanti mungkin dari teman-teman sahabat Ananda di rumah yang mau tanya silahkan layangkan pertanyaan Anda lewat kolom komentar, atau yang mau ingin ikut bergabung silahkan klik minta bergabung, nanti langsung ngobrol sama Dokter Kiki. Dan untuk ternyata sudah ada yang bertanya nih Dok. Oke. Kita akan bacakan pertanyaannya ya. Dok, apakah dengan mandi air hangat ditambah garam dapat membuat tubuh rileks? Oke. Mandi air hangat dengan air garam. Mungkin habis hujan-hujanan nih Dok. Habis ya. hujan-hujanan. Aduh, rasanya kedinginan, pengen mandi air hangat sama tambahin garam. Itu bisa bikin rileks nggak? Oke, terima kasih Mas Agus. Ini penanya dari siapa ya Mbak? Kalau boleh tahu dari siapa Mbak Desi? Dari Mbak Desi. Mbak Desi, Iya. halo Mbak Desi. Pertanyaan sangat menarik, bagaimana apakah mandi dengan air hangat ditambah dengan garam itu membuat tubuh kita menjadi lebih rileks? Sebetulnya gini, sahabat Ananda. Yang pertama, mandi dengan air hangat itu memang bisa membuat tubuh kita lebih rileks. Oke. Apalagi kalau kita sudah penat bekerja satu hari full atau kena hujan, kedinginan, mandi air hangat itu memang paling enak dan paling rileks. Kedua, ditambah dengan garam berpengaruh atau tidak? Sebetulnya ditambah dengan tidak ditambah itu sama saja membuat kita rileks. Cuman karena kita sebagai muslim nih, saya pernah baca kalau kita mandi dengan air garam, apalagi air garam yang kita berikan doa, ada bacaannya tuh Mas. Iya, saya nggak lupa ya. Saya nggak lupa suratnya apa saja, itu membuat kita lebih nyaman. Oh, seperti itu Dok. Karena saya pernah itu mempraktekkan dulu ya, saya pernah mempraktekkan seperti itu, mandi dengan air hangat ditambah air garam, kemudian saya bacakan ayat suci Al-Quran, itu saya tidak tahu apakah itu refleks atau tidak, tapi ketika seperti itu menjadi lebih adem, nyaman gitu. Tapi terlepas daripada itu, ditambahkan garam atau tidak, mandi dengan air hangat akan membuat tubuh kita lebih rileks gitu. Oke. Dok, perlu nggak sih kalau misalnya, kalau saya akhir tahun ya biasanya, kan udah capek setahun kerja ya Dok, di akhir tahun biasanya saya suka ke kayak pijet refleksi dan kayak gitu, spa dan sebagainya, lulur kayak gitu ya. Nah, ini pas musim pancaroba ini cocok nggak Dok melakukan kegiatan itu? Oke. Sebetulnya kalau untuk refleksi spa itu cocok saja Mas. Cocok saja. Asalkan tadi yang pertama kondisi tubuh kita fit. Fit itu dalam arti bukan yang lagi demam, lagi yang sesak nafas begitu ya. Kalau nggak enak badannya pegel-pegel, untuk refleksi pijit-pijit itu nggak ada masalah. Karena tapi dengan orang yang memang tervalidasi ya, tersertifikasi, memang dia terapis gitu. Bukan dengan ya mohon maaf dengan yang abal-abal gitu ya. Tapi kalau yang terapis itu kan dia tahu nih cara mijitnya yang baik, kekuatannya gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah kalau kita spa. Kalau spa apalagi kita bisa berendam di bathtub, nah itu lebih rileks. Enak banget. Itu ya, dengan air hangat. Wah, ya abis ini kayaknya nanti sore bisa nih. Boleh. Enak banget ya Dok. Atau rumah sakit Ananda bisa buka spa? Oh, boleh, bisa Ananda Spa gitu Ananda ya Dok. Spa gitu kan. Nah, ternyata sudah ada pertanyaan lagi nih Dok. Dan oh iya, saya lupa nih Dok, hari ini spesial nih karena kita akan ada door prize menarik ya Dok ya. Iya. Door prize-nya hari ini berupa 5 mug untuk 5 orang penanya. Jadi kesempatan sekali nih buat sahabat Anda di rumah untuk silakan bertanya, nanti akan dapat mug untuk 5 orang penanya yang beruntung. Ini ada pertanyaan lagi Dok. Oke, silakan Mas. Dari Mas Heri, dokter, berapa kebutuhan kalori per hari untuk anak-anak? Ini mungkin beda ini ya? Oke, tidak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Kita jawab Mas ya. Jawab aja. Jadi jawab pertanyaannya semua bisa ditanyakan. Oke, Nggak apa-apa siap. ya. Halo, selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum, salam kenal. Pertanyaannya menarik, berapa jumlah kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh anak-anak per hari? Begini Mas Heri, saat kita menghitung kebutuhan kalori, banyak item yang harus kita masukkan. Yang pertama tentunya adalah berat badan si anak. Baik. Kemudian yang kedua aktivitas Anak. anak, apa yang dilakukan.
bermainnya, belajarnya, sekolahnya, itu kita harus masukkan semua itemnya, Mas. Oke. Kemudian yang keempat, apa yang kita konsumsi, itu juga kita masukkan. Jadi kalau Mas Heri menanyakan berapa kebutuhan kalori anak-anak, semua tergantung dari umur, berat badan, dan juga aktivitas yang dilakukan oleh si anak. Jadi tidak bisa dipukul rata kebutuhan kalori. Antara saya dengan Mas Heri itu berbeda. Kebutuhan kalori saya, misalkan kerjaan saya hanya duduk aja. Mas Heri muter-muter, jelas kebutuhan kalorinya akan lebih banyak Mas Heri. Gitu. Tapi kalau misalkan kita untuk mengeneralisasikan berapa kebutuhan kalorinya itu belum bisa saya sampaikan, Mas, karena harus dihitung. Oh, oke. Gitu ya. Berarti mungkin harus tatap muka ya, Harus Dok, tatap ya? muka. Kalau mau lebih jelas boleh ke rumah sakit Ananda ya, Mas. Boleh banget. Itu Boleh. biasanya bisa ke dokter umum atau ke Bisa ahli gizi? ke dokter umum, bisa ke ahli gizi, boleh ke dokter anak. Oh, seperti itu ya. Gitu. Jadi di rumah sakit Anda lengkap nih, tiga-tiganya ada. Dokter umum, mau ketemu sama dokter Kiki mungkin ya, Dok. Boleh. Di poli umum bisa ya, Dok. Boleh. Senin sampai dengan Sabtu. Sabtu, betul. Itu dari jam pagi ya, jam 8 sampai kurang lebih jam 3. Betul. Mau ke dokter anak juga bisa, ada 3 dokter, Dokter Kodri, Dokter Nur, dan Dokter Dian. Atau mau ahli gizi juga ada. Kita punya Mbak Vina, ahli gizi praktek setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, silakan menghubungi customer service di 0822 1853 696 atau juga WA pendaftaran di 0811 2868 669 atau mau telepon langsung juga bisa di 636 417. Nanti ada admin yang akan memfasilitasi keinginan Anda. Nah, Dok, kita kembali lagi ke topik tentang tips di musim pancaroba ya, Dok ya. Baik. Tadi kan dibahas tentang minum air yang cukup ya, Dok ya, air Betul. putih yang cukup. Takarannya seperti apa? Kalau saya kan tahunya 8 gelas atau 1 liter ya, Dok ya. Betul. Ya mungkin dari Dokter Kiki bisa menjelaskan takarannya yang benar itu seperti berapa? Terima kasih, Mas. Jadi untuk takarannya adalah 1 hari paling tidak 1 liter sampai dengan 2 liter. Atau sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi misalkan kita 1 hari ini banyak melakukan aktivitas di luar. Ada olahraga, kemudian kita ada kunjungan keluar, otomatis tidak bisa kita samakan dengan saya yang tidak ngapa-ngapain. Oke. Ya kan? Saya hanya minum 1 liter per hari. Tapi ketika ada yang aktivitasnya lebih tinggi, dia akan lebih banyak butuh kandungan air. Tapi yang jelas paling minimal itu adalah 1 liter per hari. Mau kita dalam kondisi tidak ngapa-ngapain ataupun kita dengan aktivitas yang padat, paling tidak minimal 1 hari itu 1 liter sampai dengan 2 liter. Ya. Kita harusnya seperti apa, Dok? Soalnya misal saya kerja di tempat ber-AC ya, Dok ya. Karena kita ngerasa dingin, oh kayaknya ini belum haus, nggak ngerasa haus. Ternyata setelah kita misal pipis, oh ternyata air urinnya warnanya Kuning. kayak gitu kan. Berarti itu tanda kekurangan air putih. Sebaiknya kita minum berapa gelas di jam berapa gelas di jam berapa, aturannya kayak gitu ada nggak, Dok? Jadi untuk kondisi tertentu, misalkan kondisinya ber-AC, otomatis kita membutuhkan kalau kita merasa badan kita panas, kemudian AC-nya terlalu dingin, itu kadang-kadang kita juga butuh asupan minuman yang lebih. Kalau untuk takaran berapa kalau pagi, berapa kalau malam, berapa kalau siang, kalau sore, itu sebenarnya 2-2-2, Mas. Kalau kita konsep dengan 8 gelas per hari. Tapi kalau misalnya konsepnya saya adalah bukan 2-2-2, tetapi pada saat kita sebelum kita bangun tidur, kemudian kita memulai aktivitas, kemudian pada saat kita bekerja, pada saat kita jam istirahat, pada saat kita mau pulang, pada saat kita mau istirahat atau mau tidur, dan juga pada saat malam hari. Gitu. Ya, jadi untuk takarannya itu tidak harus 2 gelas, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau mau menggunakan konsep 2 gelas sampai dengan 8 gelas itu juga tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih nyaman seperti tadi, gitu. Karena memang saya tipe orang yang banyak minum, suka minum, gitu. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan 8 gelas per hari itu bisa 2 gelas setelah bangun tidur, kemudian 2 gelas lagi pada saat mulai aktivitas, 2 gelas lagi pada saat siang hari, dan 2 gelas lagi pada saat kita mau beranjak tidur. Gitu. Untuk gelasnya pakai gelas yang kecil ya, Dok ya? Iya, yang belimbing. gelas belimbing itu yang ukuran berapa ini ya? Mungkin sekitar
kayak air mineral gitu ya. gelas 500-600 iya, mili sekitar gitu. segitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kecil dan itu sebenarnya simple ya dok ya. Simple, Kalau misalnya nginum simple. segitu Itu simple. Kalau kita sudah terbiasa minum air putih, itu kalau kita nggak minum dalam 2 jam saja mas, udah ada bedanya ya. udah ada bedanya. Wah saya harus minum nih gitu. Begitu minum udah seger lagi gitu. Ini memang ya, sesuatu yang Karena kandungan tubuh kita kan paling banyak adalah air ya mas gitu. Kebutuhan kita juga paling banyak adalah air gitu ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi ternyata dok. Sudah ada yang bertanya. Ini ada 2. Kita bacakan yang pertama ya dok ya. Oke. Dari Raya Maharani. Selamat pagi. Izin bertanya, apa benar kalau musim hujan tidak boleh minum es karena bisa menyebabkan batuk pilek? Dari Raya Maharani dok. Oke, terima kasih Mbak Raya Maharani. Selamat pagi juga. Pertanyaannya adalah pada saat musim hujan atau musim dingin, apakah benar minum air es menyebabkan batuk pilek? Batuk dan pilek. Sebetulnya batuk dan pilek itu tidak berhubungan dengan minum air es dan tidak minum air es, mas. Kita minum air hangat setiap hari. Kalau memang daya tahan tubuh kita menurun, virus kita sudah masuk, kita akan terjangkit sakit. Itu makanya tadi saya katakan bahwa ketika suhunya itu dingin, maka virus akan lebih banyak berkembang biak. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah air es menyebabkan batuk dan pilek, itu tidak. Tidak. Nah, kadang-kadang nih mas, kalau ada anak yang batuk dan pilek, es terus, gitu ya mas. Ini sekedar pengetahuan untuk ibu bunda-bunda yang ada di luar sana bahwa batuk pilek penyebabnya bukan karena minum es. Batuk pilek itu penyebabnya karena virus. Gitu ya. Paling banyak itu virus influenza gitu ya. Nah, kalau untuk pencegahan biar kita tidak terkena virus itu bisa, kalau untuk anak-anak ataupun dewasa bisa dilakukan vaksin. Oke, Di Rumah Sakit Ananda kita juga tersedia untuk vaksin influenza gitu ya. Oke. Jadi minum air es ya itu tidak menyebabkan batuk dan pilek. Tapi kalau misalnya dok, misal air esnya bukan air matang ya, misal air keran dijadiin es, nah itu bisa menyebabkan penyakit nggak dok? Nah itu bukan dari esnya ya mas, bukan dari esnya, tapi dari kandungan airnya, gitu ya. Okay. Air nggak mateng, air keran atau mungkin air sungai yang nggak tahu cara pengolahannya benar atau enggak gitu ya. Kemudian dikonsumsi es batu, kita minum. Apalagi dikonsumsi, dikunyah-kunyah es batunya gitu ya, ternyata es batu tersebut terbuat dari air yang tidak matang. Nah itulah kandungan airnya yang membuat si orang tersebut menjadi sakit. Jadi bukan dari esnya, tapi dari kandungan air yang tidak matang. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lain dari sahabat Ananda di rumah yang ingin ikut bergabung. Silahkan layangkan pertanyaan lewat kolom komentar. Nanti ada hadiah menarik berupa mug. Hari ini jumlahnya 5 untuk 5 penanya paling beruntung. Ini dari Kak Cupi 2. Kalau untuk anak-anak, tips mengatasi musim pancaroba itu seperti apa dok? Oke, terima kasih Cupis. Itu kira-kira Mbak atau Mas-Mas ya? Mbak ya? Iya. Selamat pagi Mbak Cupi, salam kenal. Saya Dokter Kiki, Mas-Mas nggak mungkin ya? Oke, bercanda ya Mbak Cupis ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana untuk anak-anak menghadapi pancaroba? Sebetulnya esensinya adalah sama seperti yang tadi. Cuman untuk tambahan anak-anak adalah karena anak-anak suka bermain. Kemudian kita sebagai orang tua juga jangan terlalu mengekang anak untuk tidak bermain di luar. Kita persilakan anak untuk bermain, tetapi harus menjaga kebersihan. Contoh, misalkan ketika pulang dari main, cuci tangan, cuci kaki, kalau perlu mandi dulu, baru makan ataupun aktivitas lainnya di rumah. Kemudian yang kedua tadi, boleh memberikan vitamin, boleh imun booster, boleh vitamin untuk nafsu makan, banyak banget vitamin-vitamin yang bisa diberikan oleh anak. Kemudian yang ketiga, diberitahukan atau diedukasikan, diberikan pengertian si anak bahwa kalau pergi bermain tangan kita masih kotor, maka jangan jajan dulu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau bisa jajannya di rumah. Jajannya di rumah. Jajannya di rumah, karena kita balik lagi, anak-anak kita nggak tahu kalau di luar beli jajan di pinggir jalan, kita juga nggak tahu apakah bersih atau tidak. Kita beli kemudian tangan kita kotor habis bermain gitu. Jadi kalau untuk anak-anak lebih diberikan pengertian dan lebih ekstra untuk kebersihan, terutama kebersihan tangan. Gitu.
Iya, biasanya habis main mungkin kukunya banyak yang masih hitam-hitam Betul, ya, Dok, ya, nah gitu kukunya ya. jangan lupa dipotong, Bunda. Iya, betul. Jangan uang jajannya yang dipotong ya, kukunya yang Kukunya dipotong. yang dipotong. Uang jajan ditambahin aja Uang ya, Dok. jajan ditambahin. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal ini, Dok, tadi kan sempat tentang air minum ya, Dok ya. Air minum. Air es. Kadang ya, kayak masih pancaroba kan kadang ada hari-hari di mana mungkin cuacanya panas banget nih, Dok. Betul. Kadang ketika cuaca panas seperti itu, Ya. kita rasanya tuh pengennya minum es ya, Dok ya. Ya. Sebenarnya boleh nggak sih minum, maksudnya dari cuaca panas kemudian kita langsung minum es? Jadi ada perubahan suhu di situ. Itu boleh atau enggak, Dok? Oke, sebetulnya kalau untuk minum es, Mas, balik lagi tadi tidak ada hubungannya ya. Yang kedua, ketika kita memasukkan makanan, mengkonsumsi makanan, minuman, otomatis tubuh kita, di dalam tubuh kita akan menyesuaikan suhunya. Jadi dia tidak mungkin minum sampai lambung itu tetap dingin. Oh, gitu, Ya Dok. gitu, Oh, oke, jadi oke. nggak sampai usus tetap dingin tuh nggak. Ah, Jadi ketika kita memasukkan minuman yang dingin sekalipun, maka dia akan tubuh kita akan merespon. Di situ banyak enzim-enzim dan lain sebagainya, merespon si suhu dari minuman atau makanan yang kita makan. Mungkin kalau bunda-bunda atau sahabat Ananda mungkin ketika makan atau minum di sini masih terasa dingin, tapi ketika sudah masuk dia nggak mungkin dingin terus di perut atau di ususnya dingin atau mohon maaf pipisnya jadi dingin. Itu kan enggak gitu ya, Iya, karena Dok, ya. sudah melalui proses pencernaan gitu. Jadi kalau suhunya panas kita minum air dingin boleh apa enggak, Dok? Sebetulnya enggak ada masalah. Yang penting jangan minum yang air atau es batunya tidak matang, karena itu tidak ada hubungannya antara minum air dingin dengan cuaca panas dan kemudian sakit Oh, oke. gitu. Iya, jadi Cuman memang orang itu akan lebih enak ketika tenggorokannya misalnya kita nggak enak nih, kita minumnya air hangat. Tapi pun kalau tenggorokannya nggak enak, minum air dingin, nggak ada masalah, Mas, nggak ada masalah, gitu ya. Cuman beberapa orang kan mungkin mindset ya, Iya, ketika minum air dingin tambah batuk, tambah sakit tenggorokannya, sebetulnya secara medis itu enggak, Enggak, ya? karena dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Oh, oke, Gitu. oke, siap. Jadi tahu nih dari Dokter Kiki kalau misalnya air es kita minum ternyata di tubuh kita nyesuaiin suhunya ya, Dok, ya, sesuai suhu tubuh kita ya. Betul. Nggak mungkin langsung terus-terusan dingin sampai ke organ kita ya, Dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Uci. Dok, apakah ada anjuran khusus terkait kebiasaan tidur selama musim pancaroba? Tidur. Jadi tadi kan 8 jam sehari Tidur. paling nggak ya istirahat. Oke. Mungkin yang dimaksud Kak Uci ini adalah boleh nggak sih kalau hujan itu kan males ya, Mas? Pengennya tidur Pengennya terus. Untuk kita yang pekerja pagi tuh untuk bangun pagi juga membutuhkan effort ya. Betul. Gitu ya. Jadi seperti anjuran di agama Islam ya, Mas, karena kita Muslim, bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Begitupun dengan tidur. Oke. Tidur yang terlalu banyak, terlalu lama, itu juga tidak baik. Kemudian bagaimana caranya nih ketika kita musim-musim dingin seperti ini pengen tidur terus? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan kegiatan, Oke. gitu ya. Iya. Jadi misalnya nih, apalagi misalkan habis asar itu kan tidak boleh tidur. Iya. Satu, di agama tidak boleh, agama Islam. Yang kedua, ketika kita tidur setelah asar atau sebelum asar, kita bangun. Teman-teman pasti yang sudah pernah seperti itu merasakan badannya tidak enak, Iya, benar, Dok. pasti nggak seger. Karena di situ tubuh kita sebetulnya adalah kondisi kita tubuh untuk bekerja masih, belum untuk beristirahat. Gitu. Jadi yang kedua tadi, yang pertama tadi adalah melakukan aktivitas. Yang kedua bisa dilakukan selain bekerja, misalnya olahraga ringan, gitu. Ya, jadi intinya adalah pada saat musim pancaroba, musim dingin seperti ini, seperti bulan-bulan Desember ini, jangan tidur terlalu lama karena tidak baik untuk kesehatan. Gitu. Jadi yang berlebihan itu nggak baik ya, Dok? Yang ya? berlebihan itu tidak baik. Yang baik itu yang pas sesuai Pas takaran. aja. Iya. Jadi Rumah Sakit Ananda Purwokerto juga memberikan pelayanan yang menarik ya, Dok ya. Beberapa promo-promo menarik tentunya. Salah satunya adalah promo vaksin-vaksin ya, Dok ya. Ada meningitis, influenza masuk nggak, juga Mas? masuk Oh, ada masuk. influenza, kemudian hepatitis juga ada untuk promo-promo
yang lain juga banyak. Silakan Oke. hubungi kontak person kami di 0822 4141 9956 atau yang mungkin nggak ada gejala nih dok, tapi pengen ngerti karena ini akhir tahun ya, mau MCU gitu. Oke. Itu bisa juga ya dok di Rumah Sakit Ananda ya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa Silakan ke nomor yang tadi saya sebutkan di 0822 4141 9956. Nanti MCU-nya bisa disesuaikan sama kebutuhan yang Anda inginkan. Betul. Betul sekali. Tadi menarik nih Mas, Gimana dok? ada promo vaksin influenza. Nyambung dengan materi kita hari ini. Oh iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa paling banyak itu adalah flu. Untuk mencegah agar tidak terjadi terserang virus flu, itu bisa dilakukan vaksin influenza. Dan kebetulan juga promo di Rumah Sakit Ananda. Untuk vaksin influenza itu sebenarnya punya jangka waktu nggak sih dok untuk mengatasi, maksudnya bisa mencegah sampai berapa tahun kayak gitu? Nanti kita perlu vaksin lagi atau seperti apa? Sebetulnya kalau vaksin itu kan vaksin tambahan ya Mas, Oh, tambahan. bukan vaksin-vaksin yang Dasar dasar ya. gitu ya. Jadi kalau untuk ketahanan, kita sebut ketahanan atau masa dari tiap vaksin itu berbeda-beda. Kalau di influenza sendiri itu bisa sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun gitu. Paling nggak berarti 2 tahun sekali mungkin Paling vaksin tidak, lagi iya. kayak gitu ya dok ya. Tapi kalau kita ngerasa kok setelah vaksin tubuh kita enak gitu ya, boleh 1 tahun. 1 tahun. Oh seperti itu ya. Jadi ya mungkin walaupun kita sehat tetap harus aware juga ya dok ya. Betul. Mencegah dan Mencegah. juga mengetahui mungkin dengan cara MCU itu. MCU itu penting. Nah dok, kita tadi ngomongin tentang penyakit-penyakit fisik ya dok ya, yang menyerang fisik. Betul. Nah untuk misal penyakit-penyakit mental dok, apakah di musim pancaroba ini bisa muncul mungkin suasana-suasana sendu saat hujan kayak gitu, overthinking jadinya kayak gitu, itu bisa berpengaruh juga nggak dok? Nah iya, ini sebenarnya pertanyaannya menarik ya Mas. Ini mungkin untuk remaja-remaja yang baru jatuh cinta Iya, gitu betul. ya, hujan-hujan, overthinking sambil lihat kaca ada rintik-rintik hujan, kemudian overthinking. Pacar saya ini gimana buat yang LDR segala macem ya. Jadi kalau untuk musim hujan itu kalau secara secara keberlangsungan itu kan kita lebih banyak itu di rumah, di dalam rumah. Iya. Di dalam rumah kita tidak melakukan aktivitas gitu ya karena malas mungkin. Kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran yang tadi Mas sampaikan gitu ya. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di atas, yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa yang paling penting dari yang semua saya jelaskan adalah bahagia. Bahagia. Ya, jadi ketika kita overthinking, itu bisa nggak dok pancaroba kemudian ada hubungan dengan overthinking dan ada hubungannya dengan sakit, itu ada. Ketika pancaroba yang tadi saya katakan kita cenderung di rumah, kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, kita memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kita atau orang-orang di sekitar kita, kemudian kita terlalu mengeluarkan emosi kita, emosinya terlalu berlebihan gitu ya Mas, itu bisa membuat kompensasi tubuh kita menjadi demam. Kalau nggak percaya coba dibuktikan gitu ya. Jadi kalau kita sedih, kita meratapi, kita terlalu terbawa emosionalnya, itu kompensasi tubuh kita adalah demam. Tapi ketika demam, kemudian kita happy lagi, nggak perlu pakai penurun panas Mas, nggak perlu. Kalau kita sudah happy, kalau memang itu karena psikis gitu ya, dia akan turun sendiri suhunya. Gitu. Berarti demam itu ini kayak semacam otomatis dari kayak apa ya? Ketahanan, sistem pertahanan dari Iya, tubuh. jadi tubuh itu mengkompensasi ketika kita itu sedih, kemudian kita itu galau gitu ya. Macam-macam kompensasi setiap orang, tapi rata-rata adalah demam. Gitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut ya dok Betul. ya untuk sedih, kemudian panik. Panik itu pun kadang-kadang selain sesek gitu ya, sesek nafas, itu panik kompensasinya bisa demam. demam juga. Iya. Oke. Jadi sebelum berlarut-larut nih, mungkin butuh teman curhat. Butuh silakan. Banget, silakan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto juga ada psikolog nih dok. Prakteknya Senin sampai dengan Jumat. Oke. Itu ada. Nanti silakan menghubungi nomor telepon pendaftaran di 0811 2868 669 atau WA di customer service 0822 1853 696. Nah, untuk psikolog kita ada 2, yaitu Ibu Nuri Sabila dan juga Ibu Kurniasi. Nanti bisa dijadwalkan oleh petugas admin kami. Lengkap banget ya Mas, kalau kita punya 2 ya. Betul. Kalau mau curhat masalah mental sama ibu-ibu psikolog, mau curhat masalah pasangan boleh ke saya Mas. Oh boleh. Boleh. Dokter Kiki, spesialis konsultan pasangan gitu ya.
Dokter gigi juga biasanya prakteknya di poli umum ya dok ya? Di poli umum, ya. Tapi jamnya itu pagi biasanya? Pagi, selalu dari jam pagi. 8 sampai jam 3 sore, 8 Senin sampai 3 Sabtu. sore. Nah tuh mau konsultasi sama dokter gigi, Boleh. mungkin ada keluhan sekarang, greges, batuk, pilek, bisa banget sama dokter gigi. Boleh. Atau yang mau mungkin konsultasi walaupun dia nggak ada keluhan, kira-kira saya mau apa dok biar sehat kayak gitu, Ya. nanti bisa sama dokter gigi ya dok ya? Boleh banget, Boleh silakan. banget, silakan. Senin sampai dengan Sabtu. Ada pertanyaan lain nggak dari sahabat Ananda? Ternyata belum ada ya. Nanti tetap bagi Anda yang ingin ikut bergabung, silakan layangan pertanyaan lewat kolom komentar. Dan nanti 5 pertanyaan terbaik atau penanya paling beruntung nanti akan mendapatkan 5 buah mug dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Jangan lupa untuk follow Instagram Rumah Sakit Ananda Purwokerto, atau juga nanti yang beruntung itu silakan DM kami, dan akunnya usahakan jangan di privat dulu. Jadi karena dapat hadiah jangan di privat dulu. Nanti ketika hadiahnya sudah datang privat lagi nggak apa-apa. Paling kayak gitu ya. Nanti untuk hadiahnya sistemnya seperti apa ini? Ada 5 penanya. Nanti akan kita umumkan di akhir acara, atau nanti akan kita dihubungi oleh tim dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Dan jangan lupa nih, acara Ananda Menyapa ini selalu hadir 1 bulan minimal 1 kali. Jadi jangan sekali-kali untuk melewatkan updatean dari medsos kami. Ada Instagram di rs.anandapurwokerto, atau juga YouTube kami di RS Ananda Purwokerto. Silakan untuk yang YouTube bisa di subscribe, like, komen, dan juga share. Di situ banyak sekali tayangan dari Ananda Menyapa episode-episode sebelumnya. Nah dok, menjelang pancaroba ini ya, biasanya sudah memasuki malah ya dok, biasanya Sudah masuk. apa yang dilakukan oleh pemerintah Oke. untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan muncul? Oke, karena kita bicaranya di bulan Desember dan sekarang kondisinya adalah sedang musim penghujan ya Mas. Kalau untuk pemerintah yang biasa dilakukan adalah pencegahan untuk penyakit demam berdarah. Oke. Karena itu yang paling sering muncul, yang bisa menjadi outbreak penyakit-penyakit di musim penghujan seperti sekarang ini. Yang dilakukan pemerintah, biasanya yang pertama dilakukan fogging. 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 Kemudian yang kedua, kalau memang masih diperlukan, bisa pemberian bubuk abate untuk jentik-jentik nyamuk. Jadi dimasukkan ke tempat-tempat penampungan air, ke bak mandi, dengan tujuan untuk mematikan atau memutus rantai perkembangbiakan dari si jentik-jentik nyamuk. Gitu. Oke. Tapi fogging ya dok, kalau ngomongin soal fogging, sebenarnya itu efektif nggak dok? Seberapa efektif sebenarnya? Oke, sebetulnya untuk fogging itu cukup efektif ya Mas. Jadi gini, fogging sama abate itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau fogging itu kita membunuh nyamuknya. Oh, yang Gitu ya. yang sudah gede ya? Yang sudah gede, nyamuk dewasanya. Cuman kekurangan dari fogging ini adalah asapnya. Oh, Gitu. Makanya untuk dilakukan fogging, biasanya nih dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi, mereka akan bekerja sama dengan rumah sakit dan juga dengan pemerintah desanya. Kapan waktu yang tepat untuk dilakukan fogging? Misal, kalau di desa ini kebanyakan jam sekian sampai jam sekian warganya itu pada keluar rumah untuk bekerja. Kemudian dilakukan penyemprotan di jam sekian, gitu. Kemudian untuk abate, kalau abate lebih membunuh untuk jentiknya. Jadi dua-duanya itu kalau bisa bersinergi dilakukan sama pemerintah, ya kemungkinan besar demam berdarah di bulan Desember ini bisa kita tekan. Oh, Gitu. oke. Sebenarnya untuk angka demam berdarah di Indonesia sebenarnya setiap tahun itu trennya seperti apa dok? Menurun atau seperti apa? Kalau untuk kasus demam berdarah ini memang trennya cenderung meningkat ya Mas. Oh, meningkat. Cenderung meningkat karena ya tadi mungkin beberapa orang itu agak sedikit meremehkan case dari demam berdarah. Ya ini kita jadi bahas demam berdarah ya. Nggak ada masalah ya. Jadi kadang-kadang tuh orang meremehkannya gini. Nggak apa-apa lah, orang cuma demam berdarah kok. Nanti kasih penurun panas sembuh. Gitu ya. Nggak usah takut lah, demam berdarah itu kan cuma butuh cairan. Tapi ingat, kalau misalkan virusnya itu sudah masuk kemana-mana, membuat kebocoran di mana-mana, itu akan susah untuk kita lakukan penyembuhan, bisa masuk ke ruang ICU dan lain sebagainya. Makanya sebelum itu terjadi, lebih baik kita melakukan pencegahan yang tadi, yang sangat ringan. Dari dulu adalah slogannya 3M, ya Mas. Menutup, menguras, mengubur. Itu ditambah dengan dari pemerintah bisa fogging, abate tuh bisa kita lakukan sendiri di rumah, dan itu aman. Aman ya. Gitu. Kalau abate dijual bebas dok? Dijual bebas. Di apotek Di ada apotek ya? ada abate.
Jadi bisa dilakukan di rumah seperti Bisa. kata dokter Kiki itu aman. tadi. Aman. Itu berarti aman untuk bak mandi kayak itu. Tapi tidak untuk dikonsumsi ya dok ya? Tidak untuk dikonsumsi, betul. Jangan karena kita biar terlindungi dari nyamuk gitu ya, virus nyamuk Aedes-nya kita minum, pakai kopi, kita sembuh. Jangan ya. Jangan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena jentik-jentik nggak mungkin ke dalam ya dok. Nggak ya? mungkin. Nah dokter Kiki, ternyata kita sudah ngobrol 30 menit lebih nih kayaknya. Oh, gitu ya, Seru oke. banget, ternyata banyak pertanyaan juga dari teman-teman dan sahabat Ananda di rumah. Mungkin dari dokter Kiki bisa memberikan kesimpulan dari obrolan kita sejauh ini. Oke, terima kasih Mas. Oke, kesimpulan dari saya atau closing dari saya yang pertama adalah menjaga kebersihan diri, lingkungan di situasi yang seperti ini, yaitu di situasi pancaroba yang dimana kita memasuki musim penghujan. Yang kedua, jangan lupa juga jaga kesehatan, pola hidup dibetulkan, olahraga rutin secara teratur juga, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dari semua yang sudah dijelaskan di depan adalah hiduplah dengan bahagia. Karena bahagia itu bisa membuat semua sistem imun kita, hormonal kita itu menjadi di puncaknya atau menjadi normal gitu ya. Jadi ketika kita bahagia, semua sakit pun ketika kita lagi sakit, kita bahagia, sakit kita akan berkurang. Tapi kalau kita sehat, kita nggak bahagia, sakitnya justru datang. Gitu. Jadi jangan lupa untuk bahagia dan konsultasikan ke Rumah Sakit Ananda untuk masalah kesehatan sahabat semua. Iya, betul. Jadi ngomongin soal bahagia nih, seperti moto Rumah Sakit Ananda Purwokerto, kesehatan Anda, kebahagiaan kami. Jadi memang bahagia merupakan sumber segalanya ya dok ya? Sumber segalanya, betul. Nah itu tadi tips dari dokter Kiki. Tapi kalau misalnya setelah menjalankan tips itu ternyata masih kurang yakin, bisa banget silakan ke Rumah Sakit Ananda. Langsung mungkin ke mau Rumah Sakit vaksin Ananda. booster Betul, gitu ya. betul. Oh vaksin booster. Mau Imun booster vitamin. Ada kan di sini imun booster? Ada. Silakan booster vitamin, nanti dilayani di klinik umum. Untuk pendaftarnya silakan menghubungi nomor customer service di 0822 185 3696 atau WA pendaftaran di 0811 2868 669. Kami juga punya promo persalinan untuk persalinan normal dan juga SC. Kemudian kita juga ada kemudahan untuk ibu-ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kita membantu proses pembuatan akte dan juga KK serta KIA gratis untuk pasien dengan domisili Kabupaten Banyumas. Jadi sebelum persalinan mungkin pengen kelancaran proses persalinan, bisa juga mengikuti program senam hamil yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kita juga banyak sekali promo. Ada promo paket vaksin hepatitis, kemudian deteksi dini dan juga vaksin kanker serviks, serta pelayanan meningitis dan influenza untuk ibadah haji dan juga umroh. Untuk kontak personnya, MCU juga bisa ke 0822 4141 9956. Kami juga punya banyak sekali promo menarik, yaitu paket okupasi terapi dan juga terapi wicara, serta konsultasi dengan dokter rehab medik untuk memantau tumbuh kembang anak Anda. Jadi Rumah Sakit Ananda Purwokerto ini lengkap sekali pelayanannya, bisa menunjang untuk kesehatan Anda. Dan di musim pancaroba ini kita siap sekali untuk bersama-sama untuk menjaga kesehatan masyarakat di Banyumas dan sekitarnya. Betul. Ya. Oke. Ini dari bayi sampai usia lanjut itu semua pelayanan kesehatan ada ya Mas? Ada dok. Di Rumah Sakit Ananda ya? Bahkan dokter-dokter spesialisnya juga banyak. Penyakit dalam, penyakit dokter jantung juga ada, saraf juga ada, ortopedi dan semuanya. Oh ngomong-ngomong soal ortopedi nih, kita juga punya paket promo di hari Jumat. Jadi nanti free untuk konsultasi dokter ortopedi dengan dokter Krisna. Untuk mendapat pelayanan tersebut silakan menghubungi nomor-nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Dan nanti mungkin dari teman-teman sahabat Ananda sudah menantikan kira-kira siapa saja yang mendapatkan MUK, 5 buah MUK. Nanti akan dihubungi sama admin kita ya. Jadi nanti silahkan cek DM secara berkala. Dokter Ananda sudah dihubungi. Nanti untuk MUK cantiknya bisa diambil di Rumah Sakit Ananda Purwokerto di bagian humas. Nanti akan dihubungi untuk teknisnya seperti apa. Dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Gus Subradi beserta seluruh tim yang bertugas serta Dr. Kiki Diah Pitaloka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya, tentunya di acara kesayangan kita, Ananda Menyapa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.